Selamat malam teman-teman. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun 2026 ini dan juga tahun-tahun yang akan datang, harapannya kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari terus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mau membagikan tentang pengalaman hidup saya, bagaimana saya selesai dalam pembacaan Alkitab selama setahun, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau tidak salah ini sudah sekitar tahun ke-6 atau ke-7 saya selesai dalam pembacaan Alkitab saya selama setahun. Jadi waktu awal tahun 2025, salah satu goal saya itu adalah saya pengen selesai dalam pembacaan Alkitab saya selama setahun. Mungkin saudara berpikir bahwa kan saya sudah 6 atau 7 tahun, jadi mungkin mudah untuk sampai selesai. Tapi saya mau bilang bahwa tak semudah itu. Saya sendiri pun berjuang dalam menyelesaikan pembacaan Alkitab saya selama setahun itu. Di awal-awal tahun, mulai bulan Januari sampai Maret sampai April, itu masih aman-aman saja. Saya terus baca sesuai dengan schedule atau list bacaan yang sudah ada di aplikasi itu. Saya tidak terlambat. Tapi waktu mulai bulan Mei dan puncaknya itu sampai di bulan Agustus, itu saya mulai terlambat, itu sampai 9% teman-teman. Jadi saya kan kerja mulai dari pagi sampai malam sekitar jam 7. Jadi perjuangan saya itu atau kendala saya itu di soal waktu teman-teman. Jadi biasanya saya sampai rumah itu sekitar jam setengah 8 atau jam 8 malam. Itu pun kalau tidak ada kegiatan di luar. Tapi kalau misalkan ada kegiatan, nanti saya biasanya sampai rumah sekitar jam 10 atau jam 11. Jadi memang waktu untuk saya baca renungkan firman Tuhan itu tidak banyak. Tapi di situ saya berjuang untuk mengejar ketertinggalan saya itu. Jadi biasanya saya bangun pagi sambil waktu untuk baca. Terus setelah malam sebelum tidur, saya juga ambil waktu untuk baca. Jadi saya berjuang untuk mengejar ketertinggalan tadi itu. Nah, dalam perjalanan saya membaca Alkitab pun ada masa-masa di mana saya tidak dapat apa-apa, bahkan ada masa-masa di mana tidak punya gairah atau semangat untuk membaca. Waktu saya ada dalam masalah, tekanan dalam keluarga dan juga masalah-masalah lain yang saya alami dalam kehidupan saya, itu akhirnya membuat saya tidak ada semangat untuk baca, bahkan kosong waktu saya baca. Tapi di situ saya memilih untuk terus baca walaupun tidak dapat apa-apa. Nah, di samping itu ada juga masa-masa di mana saya betul-betul dikuatkan sama Tuhan. Saya betul-betul rasa Tuhan bicara kuat. Saya masih ingat waktu itu saya baca di pagi-pagi, waktu itu saya baca di Mazmur pasal 119. Waktu itu firmannya kuat sekali, bicara tentang bagaimana kita berpegang pada apa kata firman Tuhan. Jadi waktu itu saya masih ingat saya pergi doakan ada salah satu keluarga saya yang sakit, penyakit gula darah, itu kadar gulanya sampai 600. Di situ sebelum saya doakan, saya bilang di beliau, Ibu, tadi pagi saya baca Alkitab dan saya dikuatkan di sini bahwa kita perlu untuk terus percaya sama apa kata firman Tuhan. Dan puji Tuhan, pas setelah saya kembali ke Kupang, saya tanya-tanya, ternyata dia sudah sembuh dan sudah pulang dari rumah sakit sekarang. Jadi saya juga melihat bahwa saya bertumbuh, hidup saya mengalami banyak perubahan. Contoh-contoh kecil, saya bisa mengendalikan emosi saya bisa mengatakan tidak pada hal yang tidak benar dalam dunia kerja saya, di mana saya kayak diminta atasan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hal keuangan, tapi saya menolak. Saya berani bilang bahwa Pak,
itu tidak baik, jangan lakukan itu. Oke, ini bukan saya sombong, tapi saya rasa itu karena Tuhan memberikan saya kekuatan, keberanian untuk bisa lakukan hal itu. Jadi di sini lewat kesempatan ini saya juga mau mengajak teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, tidak punya gaya, atau mungkin pernah baca tapi tidak dapat apa-apa, ya mai terus baca. Saya yakin mungkin ada di mana kita tidak dapat apa-apa, tapi saya yakin juga bahwa pasti Tuhan akan bicara juga, dan pasti yang pastinya kita akan bertumbuh waktu kita terus baca renungkan firman Tuhan. Saya sendiri lihat kehidupan saya berubah. Saya melihat bahwa saya bertumbuh, teman-teman. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita kembali baca renungkan firman Tuhan. Oke, kalau misalkan ada yang pengen, teman-teman bisa hubungi saya. Mari kita sama-sama memulai di tahun ini, dan saya percaya Tuhan pasti akan bukakan banyak hal. Itu saja kesaksian saya, itu saja yang mau saya bagikan. Semoga memberkati teman-teman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.